syadidah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Amma ba'du. Syukur banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada permulaan malam ini kita dalam suasana yang menyenangkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu senang terhadap perbuatan yang kita kerjakan. Makanya kita suruh siapa kok keluar jauh-jauh. Masya Allah, jauh itu pahalanya lebih banyak, lebih jauh, lebih banyak. Kalau Nabi mengatakan kalau sampai sekarang nazar yang mati, surga sampai ke sini. Ini Nabi mengatakan. Apa yang betul? Karena yang mengatakan itu ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harus kita percaya kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini disuruh Allah, tidak disuruh siapa-siapa. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kon kabeh gelem ngajak-ngajak orang agamanya Allah bil hikmati, dengan ramah tamah, senang sentosa, rasa bahagia, wal mau'izatil hasanah, dengan keterangan-keterangan yang lembu-lembu. Artinya keluar dari firman Allah Subhanahu wa taala dan tumbuh dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkataan karena manusianya, bapak ini, tapi tidak ada menyamai kepada kebaikannya. Perkataan untuk mengajak orang lain kepada agama Allah, kepada kehendak Allah, dijak sholat berjamaah, lebih-lebih di masjid. Saya nggak nakal kalau Nabi itu mengatakan gitu. Hanya dalam keadaan darurat saya. La sholata li daril masjid illa masjid. Sholat itu tidak sempurna kecuali di dalam masjid. Nah, kenapa ini kan itu ada masalah? Apa? Kalau dulu saya baca khutbah, sedangkan khutbah itu yang ambil saya di kitab Fathul Mu'in. Nah, diantaranya man lahu dainun wa lam yurus satu kana yutlabu fil akhirati al-asr. Kalau punya hutang mati, keluarganya ada ingat untuk mengembalikan, maka selama-lamanya dikendalikan, tali dicangcang kanan kiri dan kanan dengan makhluk kedua. Dari ufuk timur sampai ufuk barat, setelah sampai di ufuk barat kembali. Di mana? Di lautan darah bercampur nama, dipukul. Kalau belum dikembalikan oleh keluarga, ini hutang. Masya Allah, berat hutang. Dalam kitab Fathul Mu'in, man lahu dainun wa lam yurus jasaduhu kana yutlabu fil akhirah. Yaitu tadi. Nah, maka apalagi perkataan sudah menjurus semacam itu. Kita ada suatu tanda di dalam agama. Agama itu kalau bahasa dinun, apa artinya dinun? Peraturan-peraturan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak syukur kepada Allah. Makin lama makin senang, makin lama makin senang di dalam kebaikan-kebaikan yang telah diatur di dalam agama. Tadi telah disampaikan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai hamba-hambaku sekalian yang beriman, hendaklah kalian benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan semua perintah-perintahnya, baik yang ringan sedang atau yang terberat, itu dengan senang hati mengerjakan perintah. Dan semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dibuang, jangan dikerjakan. Itulah yang dikatakan orang takut kepada Allah. Lah, itu tadi Allah telah kulu qaulan sadida. Hendaklah kalian sebagai hamba-Ku kalau bicara itu bicara yang baik-baik. Artinya bicara tentang agama. Ya, bukan bicara tentang apa yang menjadikan sebab tidak selalu senang mengerjakannya. Kalau sudah qulu qaulan sadida, yuslih lakum, Allah akan memperbaiki diri kita sekalian. Sing dandani Gusti Allah. Ya tak. Sing dandani Gusti Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dandani sampai lek duwe dosa disepuro Gusti. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa taat tunduk kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh beruntung. Di dalam kata-kata fawzan 'azima, selamat, bahagia, tenang, tentram, nyaman, satu kelompok sesaudara, satu kelompok satu tetangga, dan keluarganya, anak istri dan lain sebagainya, itu senang, tidak ada susah. Kenapa? Sudah diperbaiki oleh Allah. Maka dikatakan kalau lo mati itu sama orang mati itu tidak sesakan apa, lebih senang daripada hari raya. Di situ akan panik. Apa yang telah dikerjakan kita, yang berat-berat ini jauh-jauh tempuh saja, maka akan menemukan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih senang daripada kita menghadapi ketika hari raya ini mati. Lu kok banyak yang nangis, itu banyak dosa. Gitu. Karena kalau dosa itu pasti disiksa. Maka orang yang kembali ke alam akhirat hanya dua, pahala dan dosa. Kalau pahalanya bersih, tidak ada noda kecampuran apa-apa, maka disitu sudah pasti masuk surga. Surga adalah tempat kesenangan. Ya. Tempat kesenangan apa saja. Tinggal kita merasakan senang. Sesaudara, seandai tolong, sekeluarga. Ya. Tapi banyak godaannya. Banyak setannya yang membisik kita agar supaya jangan yang senang. Makanya kita akan sebagai turun Nabi di surga tempatnya. Tapi istrinya yang disebut Siti Hawa itu nggak kuat melihat satu pohon rindang sekali, buahnya masya Allah sangat menarik sekali. Terus ada iblis datang kepada cuma kalau itu nono diwangi itu jangan lo air dari setan iblis itu. Sing biasa gak kuat wong wedok dhisik. Wah iya lah itu. Untuk kaya rindani kaya amboni kaya rasa luar biasa turun tak. Ya juga bismillah kan masuk dimakan. Sampai di sini ingat bahwa ini dilarang oleh Allah Subhanahu
Maka jadi susu itu. Jadi susu. Itu dari buah disebut kayu khuldi. Wong nyedhak air gak oleh tergak wae. Melanggar larangan. Lah sing lanang kepecut iyo soal gak kate melok ngrasani. Dek kok kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Kok kene eleng. Kok aku bisa nglakoni lari-lari lagi dicekal. Jadi pentol ini sebut dari buah kayu khuldi. Khuldi itu bahasa Arab tetap sampai besok kayu khuldi itu ada di tengah-tengah surga. Makanya dengan Allah dikatakan la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Ojo nanti cedak-cedak wong nyedake enggak. Lah kalau sampai nyedak ono sing nyedak wis digolongno wong kane ngoyo nek awake dhewe. Zalim enggak tahu sakno nek awake. Yen zalim iku bakal larane bakal nyingkirin awake teko tempat sing bewah yaitu surga. Maka ditunduk oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia pisah-pisah. Sing wedok ditono, sing lanang ditono, gak tahu pedok selama 40 tahun. Nabi Adam ini omongan itu loh sampai kita. Ketika aneh tapi kan banyak doa kepada Allah SWT agar supaya iman kita ini kekal dan abadi sempurna. Maka dilawan terus berubah apa saja agar supaya iman ini kita sempurna. Ini 40 tahun gak berdoa berjebret berdoa ya pada senengan ya jadi kalau disampaikan gitu. Jadi sealam dunia ini asal usul keturunan Nabiullah Adam. Maka di mana kita sekarang ini kita tidak mengetahui untuk mendekat kepada pohon kayu khuldi ya di mana larangan-larangan maksiatnya jangan didekati. Jangan didekati. Kalau didekati pasti terjatuh kita. Tapi kalau buat iman yang dipatahkan, lah buat apa dengan perbuatan yang durhaka, buat apa? Itu tadi, gak tahu sakno nang awake. Sek nyedak sekali ngoyo, cara kasar awake dibentuki dhewe dhewe ciri-ciri ditulung dhewe. Ayo zalim. Nah, jadi di mana ada tempat kedurhakaan maksiat jangan kita diikuti. Makanya kalau jauhlah tundukkan pandangan. Lebih-lebih kalau muda tundukkan pandangan. Latin ini kalau dijabarkan padi kalau sudah tambah dua tambah isi berundung. Jadi kalau sudah dilatih semacam itu mudah-mudahan insya Allah tuannya bersyukur. Tidak senang kepada perbuatan yang menjadi sebab dirinya itu durhaka. Saya sendiri sudah berapa tahun nggak tahu lihat TV. TV pada waktu yang genap sekali di TV One. Sebenarnya itu pengajian di Jawa Barat ada apa itu sarung wanita. Sehingga dia bisa habis diteruskan oleh kedua anaknya. Senang saya. Orang tidur semua sama. Satu namanya dia. Nomor dua saya sering olahraga. Kalau dulu itu Muhammad Ali dia tinggi. Yang kedua Mike Tyson. Pintar Mike Tyson itu. Gak gelem kalah. Kudu karena dicokot kupingnya. Akali pintar. Nomor tiga galaksi dan seterusnya. Setelah itu
itu ada olahraga yang saya senangi. Kalau malam tidur semua di TV apa itu namanya orang yang besar-besar ini lalu itu semidon. Aduh, masya Allah. Tadi kita mari semidon orang terakhir fighter. Walaupun orang kecil-kecil banyak yang Indonesia masuk fighter itu. Nah kesemua itu pakai kepintaran, kecerdasan. Kalau yang dia cerdas, otaknya kecil bisa mengalahkan orang yang besar. Jadi, tapi saya otaknya digunakan untuk salah wesel. Ya, demikian itu bagaimana? Itu durhaka, maksiat. Kalau terus-terusan mati masuk neraka. Sebab itu manusia dilarang. Maka sekarang setelah itu saya dulu sering-sering ampuh merotes sama anggota begini. Susul dan seluruh. Jadi saya ambil nonton itu kalau sing salah. Benar dari sana. Masya Allah benar kabeh. Wis pegang dalam TV. Gak tahu itu banyak zikir. Dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Apalagi punya Allah. Banyak ini dan itu dapat apa ini? Sebab oleh Allah sudah ditenangkan karena ingat kepada Allah. Jadi kalau kita ingin tenang, kita dirinya selaku pengen berumah tangga, maka banyak zikir kepada Allah. Banyak zikir. Kalau sudah biasa, apalagi terang-terangan tidak tidur begitu. Tidur ini semua badan kita zikir kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Maka ini makanya kalau saya oleh Allah diberikan suatu tanda. Barang haid ini bisa ketahuan. Upama punya saudara ada teman di situ berbuat durhaka, jauh dari saya, tapi tahu. Ada temannya, itu istrinya begini, itu anak-anak. Allah yang memberikan tanda. Lalu kalau sudah sampai di situ disebut mukasyafatillah, sudah dibuka. Al-Arifillah, sudah betul-betul kenal dengan Allah kembali. Jadi senang. Ini di Kiai Haji Mastuki pernah keluar dengan saya, tapi sudah dicoba. Istrinya cantik sekali, ada sawinan Pasuruan, sekarang sudah meninggal. Saya masih belum. Kenapa harus saya ini memberikan beban terus? Kalau tidak diajak sana, ada yang bawa yang sama dan dia sampai. Seperti ini. Kiai Haji Mastuki kita dingipi. Aliannya sudah meninggal dunia. Cuma kita sekali. Itulah yang disebut mar'atun sholihah. Tidak pernah memberikan sakit kepada hati beliau, tapi menyenangkan. Dengan menyenangkan itu maka surga. Maka kalau orang dulu itu mengatakan suara itu dia tangan wong lanang. Jadi wong baik masuk surga masuk neraka, apa jarinya taat itu nang suaminya. Asal suaminya betul-betul kena dipercaya. Lah kita ini sudah belajar bagaimana dapat percaya.
Kita belajar sifatnya para nabi utusan apa? Siddiq, jujur. Ini sifat. Bagaimana sifatnya nabi? Para utusan masuk dalam dada kita, jujur. Sedikit pun iman tidak bego. Lo kalau sudah jujur menghadap siapa saja. Iya. Kalau saya pernah yang lurus kalau betul-betul saya sejak kecil tidak pernah bego saya. Sebab apa? Saya takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Tidak ada yang saya takuti, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pejabat yang keren-keren. Betul. Keren-keren. Tapi kenapa? Apa terjadi satu apa yang kita ini? Gak wani. Apa? Sudah tahu bahwa dia betul-betul takut kepada Allah. Makanya kalau Allah itu kuasa, makhluk tidak kuasa. Apakah ada makhluk tidak kuasa? Kuasa ada, tapi tidak kuasa sebetulnya. Kuasa-kuasaan. Ya kan? Kalau Allah betul kuasa. Kalau bukan main-main. Kalau belas kasihan, sungguh belas kasihan. Tidak sama dengan manusia. Manusia itu ya belas kasihan 1, 2, 3 kali sudah. Oh, boy, sebenarnya ini manusia. Tapi sekarang kita sudah belajar bagaimana mempunyai sifat para nabi, para utusan. Siddiq, jujur. Nomor 2, amanah. Kena percaya. Kok kena dipercaya? Gak tahu bengkok, gak tahu nakal, lurus terus. Nomor 3, tabligh, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia sebagai hamba Allah dan sebagai umat Muhammad, disampaikan. Ini tidak takut. Asal kita sudah berada di atas ilmu. Kemarin itu tadi, ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau sudah Al-Quran yang dibaca walaupun keras seperti saya, siapa mau mendengar? Apalagi rakyat biasa. Raja seperti Fir'aun enggak berani. Terpukul sendiri oleh firman Allah. Karena kita adalah taat kepada Allah dan Rasul. Taati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kalian taat kepada Allah dan utusannya. Wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintah. Wajib kita kepada pemerintah. Tapi di belakang ada syaratnya. La ta'ata li makhluqin ala ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada siapa saja kalau dia mengajak durhaka kepada Allah. Tidak boleh. Sehingga apalagi orang lain sebagai itu yang kurang lagi ngajak durhaka kalian. Siapa sih yang diajak Allah? Jadi ada keniscayaan. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemerintah. Di belakang ada la ta'atil makhluqin ala ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat tunduk kepada seorang pemerintah yang pemerintah mengajak durhaka kepada Allah. Jadi orang Islam seperti kita tidak takut siapa-siapa, menghadap siapa saja yang takut kepada Allah. Maka Allahu Akbar, masukkan dalam. Semua apa yang diperintah oleh Allah dikerjakan, semua apa yang dilarang oleh Allah dibuat. Bukan dijauhi saja. Kalau saya memberikan arti dibuat, jangan dijauhi. Kalau dijauhi masih mungkin berikan kembali. Dibuat. Maka di mana tempat-tempat yang mengajak durhaka kepada kita, jangan didekati. Kata tadi firman Allah kepada Nabi kita, Nabi Adam dan istri,
Aliyahnya la taqrabu syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan nangis iki kawan. Nek kok cedek apa maneh sampe makan. Minaz zalimin. Tidak bono kawulan segala sing kane ngoyo nek iki. Ya kok ngono ya. Awak ditutup dhewe. Ditunggu dhewe nang kene. Tawa dhewe dhewe. Diklendes-klendes nang motor dhewe. Iku jenenge zalim kepada diri. Jadi siapa saja yang mendekat kepada larangan-larangan Allah, apalagi sampai kerja. Ada kalau dulu kelotok gaya dulu ibadah saya dikulai tapi ada sing tadi terus ya kayak gambarannya dan kita jauh hati-hati jauhlah hati-hati tundukkan pandangan jalan teratur dengan baik. Jangan memedek-medek apa-apa yang ada ini. Jangan menyimpang-nyimpang apa yang ada di makan kita. Itu saking hati-hatinya. Saking hati-hatinya, bukan sembrono. Nah, mudah-mudahan kita di dalam apa yang menjadi pelajaran ada jahulan, ada sifat dari 13 sifat dari ada 6 sifat. Ada macam-macam di sana. Kalau saya ada apa-apa hina, apa-apa hina. Kalau sampai insya Allah masih modalnya. Itu semua adalah panduan yang mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita ini disuruh menapati lazim. Apa maksudnya keluar di jalan Allah? Nomor 1 islah diri, awal didandani. Nomor 2 belajar mengerjakan pola tinggalku sepak terjang Nabi. Nabi itu kalau mau sembahyang bagaimana? Nabi itu kalau mau makan bagaimana? Nabi itu kalau cuci tangan setelah makan bagaimana? Bagaimana tempatnya untuk makan itu? Itu sudah mendapat hak. Jadi semua apa yang menjadi sifat terbanyak di dalam kehidupan sehari-hari sampai sekian banyak maka dipelajari. Makanya disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan umat manusia hanya dalam amal agama yang sempurna. Kalau amalnya sempurna, yang wajib lebih diperhatikan, yang sunnah-sunnah juga ditata baik-baik. Belajar sampai ini banyak yang lek model foto, ceto, salah foto kamar kate masang sekire nang sandal iki ya. Lagi dikira lho. Kisune. Sampai niku. Ibadah yang tidak mengerti itu. Untungnya kalau masa ini masuk dalam jamaah ini, apalagi sudah datang orang bodoh tidak tahu apa-apa maksudnya sangat beruntung. Pahalanya nanti sama dengan mereka. Apa? Ya apa? Betul tengah masjid, tengah orang, tengah masalah ini. Lek dek sikit nang sandal ya apa? Bismillah. Waktu itu ya sandal sikila, suku sikila. Bismillahirrahmanirrahim dimasukkan sikil yang ini. Nah itu sunnah. Kesalahannya. Bismillahirrahmanirrahim masukkan. Tak jajan itu dijajan. Oh ya ngono kaya nak kamu ngomong sesuluput. Nah ini sunnah Nabi. Kebanyakan orang yang meremehkan. Oh sunnah apa ini sunnah ini. Lah dilakoni ganjaran, gak dilakoni apa-apa. Dilakoni ini ngeremehkan agama. Ini juga peraturan Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita pelajari. Ini. Maka alhamdulillah banyak syukur Allah. Setelah ini kita keluar. Sampai kapan? Sampai mati mengganan suara.
Ingat sadarani, la yashba'ul mu'minu bil khair hatta muntahahu jannah. La yashba'u rawarqa sapa mu'minun wa mu'min min khairin saking tanda gawe sing apik. Sampai kapan? Hatta muntahahu jannah. Saya mlebu nang swarga. Seperti mari. Nomor siji menangi sing kasar-kasar di hati. Maka Allah maghfirlahu namanya Pak Didik bagus, komen paling luar biasa. Namanya musiki ngomong masih udah sudah bagus. Memang Nabi itu mengatakan lata balakal jannah. Konco bergelar, konco muring-muringan. Leka nama suara keopapan. Lah suara bukan di dunia juga ada surga. Kalau keadaan tidak dalam tenang dengan suami, dengan istri, dengan ponakan, teman saudara, semua itu sudah selesai. Kalau kita keren, kalau kita didik itu ibu, didik itu juga itu tenang. Di suara ane dunia itu, apa banyak surga akhir ibu. Lalu apakah betul besok akhirat ada semacam sama, bahkan lebih-lebih? Itu dalam ayat lalu yang ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Wa tafakar wa ma tafarraqah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu hunafa'a. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyah. Ayat yang kita tinggi. Sahabat sudah di surga. Kenapa? Karena taatnya betul. Orang betul-betul beriman sempurna. Langsung ditanyanya Rasulullah Muhammad SAW. Nah kita ini sudah jauh dari Nabi. Tapi Nabi meninggalkan sabda-sabda. Kalau kita bisa seperti itu, masa berkumpul dengan sahabat di surga ada. Khalidina fiha abada, kekal abadi. Zalika liman khasyiya rabbah, yaitulah orang yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita makin lama umur kita makin banyak, tambah senang. Ada apa terus agar supaya berkumpul dengan para sahabat, benar-benar hidup maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagai apa itu saran-saran dan rembukan saya kepada kalian ini dapat manfaat, dapat diingat-ingat, dapat diamalkan. Mereka diamalkan terus. Tapi gak gampang, gak gampang mereka untuk mengamalkan. Nah itu ditinggal. Kabur dan indahnya yang takut orang lain yang pintar baca saja, pintar bersuara saja, tapi tidak mau kerja akan ditinggal. Kalau Allah sedang otomatis ditinggalkan. Mudah-mudahan kita dapat kenal, karena di dalam kita ini utamanya adalah amal. Di samping ada program diatur itu amal yang kita kalau ngomong bangun wakar itu sih. Kalau pagi sejuk itu namanya hawa nafsunya perang dengan setan menang. Kalau tidak ikuti pena kalah dengan setan, diajak mereka. Demikianlah marilah kita tutup dengan buka qiraatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.